Dan mereka semua itu berhasil melarikan diri keluar rumah guys. Tapi 5 orang anak yang masih kecil ini, mereka nih belum keluar rumah gitu. Dan George sama Jenny bertanya-tanya, loh kemana mereka kok belum menyelamatkan diri? Halo semuanya, aku Zalfa, selamat datang di Unsolved. Seperti nama segmen baru di channel Delvano Karis ini, aku bakal bawain kasus yang belum terpecahkan atau mungkin tidak akan terpecahkan. Untuk kasus yang aku bawain ini adalah sebuah kasus yang terjadi pada tahun 1945, tepatnya di malam Natal ketika satu keluarga sedang merayakan malam Natal nih. Jadi malam yang hangat, malam yang memorable, tapi ternyata itu jadi malam petaka bagi keluarga tersebut. Kenapa? Karena 5 dari 10 anak di keluarga itu hilang guys, tanpa jejak. Nah gimana sih kok bisa hilang gitu 5 anak? Ya kalau 1-2 anak, ya meskipun 1-2 anak kalau hilang pun gak ada yang mending gitu ya. Ini 5 anak guys yang hilang, dan gimana sih ceritanya, langsung aja kita bahas tragedi hilangnya 5 anak keluarga Soder. Giorgio Sodu atau George Soder adalah seorang pria kelahiran Tula, Sardinia tahun 1895. Pada tahun 1908 ketika George Soder ini berumur 13 tahun, dia ini pergi ke Amerika Serikat guys, dan di umurnya yang masih belia itu dia mencari pekerjaan di sana. Akhirnya dia dapat pekerjaan di sana sebagai pengangkut keperluan dan kebutuhan orang-orang yang bekerja di rel kereta. Nah dia itu bekerja cukup lama di bidang itu, kemudian dia pindah lagi ke West Virginia. Di West Virginia dia cari pekerjaan baru lagi dan akhirnya dia bekerja sebagai seorang supir. Somehow George Soder ini tiba-tiba jadi sukses guys. Dia ini seorang pekerja keras, jadi dia menjadi owner dari sebuah perusahaan truk yang khusus mengangkut barang-barang dan batu bara. Nah karena George Soder ini ternyata jadi orang yang sukses, dia ini dikenal di kalangan kelas menengah guys. Tapi dia itu bukan dikenal sebagai seorang pengusaha doang, dia itu dikenal sebagai orang yang cukup vokal terhadap politik. Apalagi dia ini seorang imigran Itali gitu. Dia ini cukup vokal menyuarakan politik dalam mengkritik dan memberikan masukan-masukan untuk dunia politik pada saat itu. Kehidupan si George ini terus berlanjut hingga suatu hari dia pergi nih ke sebuah toko lokal di West Virginia dan nama tokonya adalah Music Box. Nah yang ngejaga toko itu adalah seorang perempuan bernama Jenny Cipriani. Nah Jenny ini adalah yang kemudian menjadi istrinya dari si George Soder. Mereka akhirnya menikah dan memutuskan untuk tinggal di salah satu kota kecil di West Virginia. Nama kotanya adalah Fayetteville. Dari pernikahannya itu mereka mendapatkan 10 anak. Mereka mempunyai 10 anak yang namanya adalah John umurnya 22 tahun, Joe 21 tahun, Marion 19 tahun, George Jr. 16 tahun, Morris 14 tahun, Martha 12 tahun, Louis 10 tahun, Jenny 8 tahun, Betty 5 tahun, dan Sylvia 2 tahun. Jadi ramai banget guys, keluarga Soder ini mereka dalam satu rumah itu tuh tinggal 11 orang. Karena satu orang anaknya nih yang paling besar yang namanya Joe, dia itu pergi ditugaskan untuk Perang Dunia II karena pada saat itu masih masa-masa Perang Dunia II. Nah itu adalah latar belakang dari pasangan Soder guys, dan aku sekarang bakal ceritain gimana sebuah malam yang berubah menjadi malam petaka bagi keluarga ini. Suatu hari di malam Natal, Marion, anak paling besar yang perempuan ini baru pulang kerja dan dia itu bawa mainan untuk adik-adiknya yang masih kecil. Untuk Martha, Jenny, Betty, Morris, dan Louis. Nah karena mereka ini baru dapat hadiah Natal nih dan mereka tuh kayak pengen berkumpul juga, akhirnya mereka bilang nih ke Jenny, ke ibunya, boleh nggak bu aku begadang gitu bersama saudara-saudaranya yang lain. Terus Jenny bilang oke, kalian boleh begadang tapi jangan lupa buat tutup pintu dan dikunci, terus tutup juga gorden rumah dan jangan lupa untuk matikan semua lampu sebelum kalian tidur. Anak-anak itu setuju dan mengiyakan perkataan ibunya, dan pada akhirnya Jenny ini pergi tidur sama Sylvia, anaknya yang paling kecil yang usianya 2 tahun. Nah ayahnya ini si George sama George Jr. dan John
itu tuh udah tidur lebih awal karena mereka udah capek bekerja guys. Jadi dua anak laki-lakinya itu membantu George dalam perusahaan truk yang George punya itu. Terus belum juga 3 jam, sekitar belum 3 jam Jenny ini tidur, dia nih mendengar ada suara telepon berdering guys. Akhirnya Jenny ini pergi buat ngangkat telepon, dan waktu diangkat dia itu cuma mendengar suara wanita yang samar-samar gak jelas. Terus dia itu ketawa-ketawa, dan wanita ini tuh bilang kayak nyebutin seorang nama yang Jenny pun gak tahu itu siapa gitu. Terus akhirnya Jenny jawab lah, maaf mungkin kamu salah sambung gitu. Sewaktu dia mau pergi ke kamar lagi nih, mau kembali tidur, dia nih ngelihat si Marian udah ketiduran di ruang tamu sendirian. Nah, dengan keadaan gorden-gorden itu masih kebuka dan lampu di rumah itu masih menyala. Terus Jenny nih bilang, kok anak-anaknya gak ngelakuin apa yang tadi udah dijanjikan di awal gitu, perjanjian untuk begadang itu. Akhirnya Jenny pun matiin semua lampu dan dia tuh kembali ke kamarnya untuk tidur guys. Nah, mungkin di sini Jenny berpikir bahwa oh ini malam sudah berakhir nih dan dia akan menyambut Natal untuk besok. Tapi ternyata enggak guys. Jenny ini enggak menyangka bahwa akan ada suara-suara benturan di atapnya dan asap yang keluar dari rumahnya karena terjadi kebakaran. Kebakaran itu terjadi begitu cepat. Jenny buru-buru bawa anaknya yang masih kecil dan dia ngebangunin suaminya si George. George kemudian bangunin 3 anaknya yang paling besar, yaitu Marian, George Jr. dan John. Dan mereka semua itu berhasil melarikan diri keluar rumah guys. Tapi 5 orang anak yang masih kecil ini, mereka nih belum keluar rumah gitu. Dan George sama Jenny bertanya-tanya, loh kemana mereka kok belum menyelamatkan diri? Nah, Jenny dan George ini mereka berspekulasi bahwa kelima anaknya ini masih terjebak di lantai 2 karena mereka ini sharing bedroom gitu guys di lantai 2, 5 orang anak yang masih kecil ini. Dan pada akhirnya insting sebagai orang tuanya ini muncul. George ini berusaha untuk naik ke lantai 2 untuk menyelamatkan 5 anaknya, dan dia ini mau menggunakan tangga untuk bisa mencapai ke lantai 2. Tapi guys, waktu dia mau ambil tangganya ini tuh nggak ada di tempat biasa dia disimpan gitu. Terus akhirnya George mikirin cara lain gimana caranya biar dia bisa naik ke lantai 2 gitu. Akhirnya dia mikir mungkin dia bisa mengendarai truknya dan truknya diparkir di depan rumah supaya dia bisa naik dan menyelamatkan anak-anaknya di lantai 2. Tapi ketika dia mau menyalakan truknya, mesinnya itu tiba-tiba nggak bisa nyala, nggak tahu kenapa. Padahal kemarin itu truknya masih berfungsi dengan normal seperti biasa. Karena ngerasa udah nggak ada cara lagi yang bisa dilakukan untuk nge-reach ke lantai 2, akhirnya si Marian ini pergi ke rumah tetangganya untuk ikut nelpon pemadam kebakaran. Waktu sekali ditelepon gak diangkat, kedua kali sinyalnya terputus, dan yang ketiga benar-benar saluran teleponnya itu terputus guys. Satu-satunya cara untuk menghubungi pemadam kebakaran adalah pergi ke kota dan mencari langsung kepala dari pemadam kebakaran. Akhirnya salah satu dari keluarga Soder ini pergi sama tetangganya untuk mencari kepala pemadam kebakaran, dan akhirnya ketemu nih di kota sama FJ Morris. FJ Morris ini adalah kepala pemadam kebakaran di Fayetteville pada waktu itu. Terus kepala pemadam kebakaran ini, si Morris ini bilang kalau dia nggak bisa memberikan bantuan lebih karena ternyata krunya itu banyak yang ditugaskan untuk Perang Dunia II, dan itu tuh lagi malam Natal, jadi semua kru yang tersisa itu pada pulang kampung. Dan ya pada akhirnya dia berusaha untuk mengumpulkan kru yang ada, dan pemadam kebakaran ini baru bisa datang ke TKP pukul 8 pagi guys, 7 jam setelah kebakarannya itu berlangsung. Dan selama keluarga Soder itu menunggu bantuan, mereka tuh melihat rumahnya terbakar gitu, dan mereka mengira bahwa 5 anaknya juga ikut terbakar di dalam situ gitu. Jadi mereka cuma bisa ngeliatin sambil berharap-harap bantuan, dan udah pasrah aja gitu, nggak apa-apa anaknya terjebak, tapi at least bisa nyari tulangnya atau jasadnya gitu. Pas pemadam kebakaran ini datang, rumahnya itu udah bener-bener nggak ada yang bisa diselamatkan lagi. Tapi ketika keluarga Soder ini nyari jasad dari kelima anaknya atau tulangnya gitu, itu tuh nggak ada sama sekali, nggak ada jejak di mana jasadnya, di mana tulangnya. Dan orang-orang di situ tuh nggak ngelihat kelima anak ini lari waktu kebakaran. Dan pada akhirnya kepala pemadam kebakaran si FJ Morris ini bilang kalau misalkan 5 anaknya memang meninggal karena dilahap api.
Terus inspektur kepolisian juga bilang kalau misalkan kebakaran ini disebabkan oleh kabel yang rusak atau konslet gitu. Tapi ketika diberi dua alasan itu tentang kematian anaknya dan penyebab kebakaran, keluarga Soder ini langsung nginget-inget lagi kejadian sebelumnya dan mereka berpikir bahwa dua alasan itu tuh nggak masuk akal. Nah, keluarga Soder ini terus memikirkan keanehan-keanehan yang nggak masuk akal. Ingat nggak waktu di awal aku bilang kalau misalkan Jenny ini nyuruh anaknya untuk ngunci pintu, tutup gorden dan juga mati-matiin lampu sebelum tidur. Nah, Jenny ini mikir kayaknya nggak mungkin kalau anak-anaknya itu tidak mengindahkan permintaan dari ibunya gitu. Kalaupun pintunya memang terbuka, harusnya anak-anak itu kelihatan dong lari gitu keluar dari rumah. Tapi ini tuh nggak ada yang ngeliat sama sekali dan nggak ada yang mendengar teriakan dari kelima anak kecil itu. Terus lagi inspektur kepolisian bilang bahwa penyebab kebakaran ini adalah kabel yang rusak atau konslet gitu. Nah, sebenarnya kalau misalkan kilas balik ke belakang, Jenny dan George ini mereka baru pasang kompor listrik. Jadi mereka install kompor listrik dan perusahaan listrik di kota itu tuh datang ke situ untuk menginspeksi keadaan listrik di rumah Soder gitu. Dan perusahaan listrik itu bilang kalau misalkan ya keadaan listrik di rumah mereka baik-baik aja. Gak cuma itu, kalau misalkan kebakarannya ini disebabkan oleh kabel yang rusak atau konslet listrik gitu, seharusnya sewaktu kebakaran Jenny ini gak ngeliat lampu Natalnya ini masih nyala pas kebakaran. Harusnya mati dong lampu-lampu itu. Hal aneh lainnya yang membuat keluarga Soder ini berpikir bahwa kebakaran ini adalah sebuah foul play atau kesengajaan gitu ya. Mereka ini suatu hari pernah mendapati George ini kedatangan seorang tamu nih. Seorang tamu ini adalah seorang pria yang katanya mau cari kerja di perusahaannya George. Tapi ketika pria ini masuk ke bagian belakang rumah George, dia ini bilang, kotak sekring kamu ini suatu hari akan menyebabkan kebakaran. Nah, perkataan dari pria itu tuh apakah sebuah peringatan ataukah mungkin pria itu tahu sesuatu tentang kebakaran yang akan terjadi di keluarga Soder? Dan aku sempat mention tadi di awal kalau misalkan George ini mau menyelamatkan anaknya yang ada di lantai 2 menggunakan tangga gitu. Nah, dan setelah kebakarannya terjadi, tangga ini ditemukan ada 75 kaki jauhnya, tepatnya di tebing dekat rumahnya atau sekitar 20 meter, dan itu tuh jauh banget dan siapa yang naruh di sana gitu. Dan tangganya ini kan tadi nggak ada di tempat biasanya disimpan. Jadi siapa yang sengaja menaruh tangga itu atau ngebuang tangga itu jauh di tebing. Meskipun tangga yang tiba-tiba hilang gak ada di tempat biasanya dan truk yang tiba-tiba gak bisa nyala itu gak bisa dijelaskan secara dalam gitu ya. Tapi petugas telepon itu bilang bahwa pada malam itu saluran telepon di Fayetteville itu sedang diputus guys. Lebih tepatnya kayak sengaja dipotong, ya gak tahu, mungkin agar mereka tidak bisa menelpon pemadam kebakaran. Poin yang paling benar-benar gak bisa diterima oleh keluarga Soder adalah mereka ini gak menemukan jasad ataupun tulang kayak yang tadi aku mention di awal. Nah, Jenny ini tuh gak percaya karena beberapa hari setelahnya atau ya sekitar waktu itu ada kebakaran yang terjadi juga di daerah situ dan menewaskan 7 orang keluarga. Dan keluarga itu tuh sewaktu dievakuasi masih ditemukan jasadnya dan ditemukan juga tulang yang hangus. Terus Jenny juga sempat nemuin peralatan dapur di sisa-sisa puing rumahnya itu dan dia mikir nih kalau misalkan alat-alat dapur aja bisa teridentifikasi, kenapa jasad atau tulang anak-anaknya ini bisa nggak ada? Gak sampai di situ aja guys, Jenny ini masih berusaha untuk mencari jawaban dan dia ini bikin eksperimen. Dia ini membakar sisa-sisa hewan dan ternyata ketika dibakar itu Jenny masih menemukan bahwa tulang dari hewan-hewan tersebut itu tuh masih utuh, cuma ya bentuknya hangus aja. Kemudian Jenny juga menghubungi seseorang yang bekerja di krematorium atau tempat manusia dikremasi gitu ya. Dia ini bertanya dan akhirnya dia menemukan jawaban bahwa kalau misalkan manusia dibakar dalam suhu 2000 derajat sekalipun dalam waktu 2 jam itu tuh masih akan tersisa tulang-tulangnya. Sementara kebakaran yang terjadi di rumah Soder ini hanya sekitar 45 menit dan kenapa tulang atau jasadnya nggak bisa ditemukan? Nah, setelah eksperimennya si Jenny dan penelusuran George tadi, orang-orang tuh bilang kalau misalkan kalian gak bisa nemuin jasad anak kalian, kenapa kalian gak mencari anak kalian dalam keadaan hidup?
Nah di sini tuh Jenny sama George mulai tercerahkan gitu, mulai timbul harapan kalau misalkan anaknya ini masih hidup dan sebenarnya waktu kebakaran itu melarikan diri. Sebenarnya setelah kebakaran itu ada beberapa kesaksian dari orang-orang, yaitu salah satunya ada seorang wanita yang melihat bahwa setelah terjadi kebakaran di area itu tuh ada mobil yang melarikan diri dengan jok belakangnya ini penuh dengan anak-anak. Terus lagi ada laporan dari seorang wanita yang bekerja di rest area yang jaraknya itu sekitar 50 mil dari Fayetteville. Dia bilang bahwa salah satu customernya yang sarapan itu ada 5 orang anak yang pendiam. Nah, apakah itu anak-anak dari keluarga Sodder? Gak cuma itu, ada juga karyawan hotel nih yang bilang bahwa 5 anak ini datang ke hotel di daerah Charleston dan itu tuh didampingi oleh 2 orang pria dewasa dan 2 orang wanita dewasa. Tapi ketika karyawan hotel ini mau mencari tahu lebih lanjut nih, ngajak ngobrol, si 4 orang itu tuh langsung berubah, dia langsung ngobrol pakai bahasa Itali dengan cepat. Dan keesokan harinya 4 orang dewasa tersebut dan 5 orang anak ini nggak ada guys dari hotel, dia kayak melarikan diri. Terus ada juga saksi lain yang bilang bahwa pada saat malam kebakaran dia itu lihat ada seorang pria yang membawa alat untuk melepas mesin dari mobil. Tapi setelah polisi melakukan investigasi, pria ini itu nggak ada hubungannya sama kebakaran yang terjadi di rumah keluarga Sodder. Jadi investigasi polisi terhadap pria itu tuh nihil guys, nggak membuahkan hasil apa-apa. Ada juga supir bus yang dia ini tuh dapat rute untuk ke daerah Fayetteville gitu di malam Natal, dan dia itu melihat ada seseorang yang melempar kayak bola api ke rumah keluarga Sodder pada malam itu. Dan berbulan-bulan setelah kebakaran ini terjadi, keluarga Sodder ini tuh mengunjungi bekas kebakaran dari rumah mereka. Dan pada saat itu Sylvia, anaknya yang paling kecil, itu tuh menemukan sebuah benda yang bentuknya bulat dan itu berwarna hijau, terbuat dari karet dan teksturnya itu keras. Dan George ini berspekulasi bahwa ini adalah pineapple bomb atau granat yang biasa digunakan untuk perang gitu, karena pada saat itu masih perang dunia II. Dari semua temuan-temuan dan penelusuran yang udah dilakukan, keluarga Sodder ini tuh tetap berpikir bahwa ini adalah foul play atau kesengajaan gitu. Tapi untuk apa juga ada orang yang mau menghancurkan keluarga Sodder dengan membakar rumahnya ataupun ya menculik anak-anaknya. Tadi aku sempat mention di awal kalau misalkan si George ini cukup vokal terhadap politik gitu, dan dugaan orang-orang di sekitar si George itu ada orang-orang yang gak suka terhadap kevokalan George terhadap politik ini, karena dia ini sering banget mengkritik Mussolini yang pada saat itu adalah diktator dari Italia. Dan menurut komunitas imigran Italia di sana, ketika ada yang mengkritik Mussolini, apalagi vokal dalam konotasi negatif gitu ya terhadap Mussolini ini, itu akan terancam guys. Terus ada satu lagi kejadian aneh setelah tadi aku bilang bahwa ada seorang pria nih yang mengomentari sekring rumahnya si George. Ada lagi orang yang datang ke si George tapi dia ini menawarkan asuransi jiwa. Dan ketika George menolak asuransi jiwa itu, orang ini tuh marah-marah. Dia malah bilang, rumah sialanmu akan terbakar dan anak-anakmu akan hancur. Kamu akan membayar untuk komentar-komentar negatif yang kamu berikan kepada Mussolini. Tapi yang menjadi concern dari keluarga Sodder ini, salah satu anaknya tuh ada yang bilang bahwa ketika mereka pulang sekolah ada satu mobil yang selalu membuntuti mereka, seakan-akan memata-matai mereka sampai pulang ke rumah. Setelah kejadian kebakaran itu, Jenny dan George membuat ruang taman besar untuk peringatan gitu terhadap 5 anaknya yang hilang. Tapi mereka ini tetap mencari jawaban guys. Dan 2 tahun setelah kebakaran itu terjadi pada 1947, keluarga Sodder ini meminta bantuan kepada FBI untuk menyelesaikan kasus ini. Tapi ternyata FBI menolak, dan FBI bilang bahwa kasus ini tuh harusnya ditangani oleh pihak berwajib lokal di sana gitu, di daerah Fayetteville. Nah, sebenarnya kalau misalkan FBI ini dapat izin otoritas dari pemerintah Fayetteville, mereka itu bisa aja membantu untuk penyelidikan gitu. Tapi FBI ini menolak tawarannya guys. Akhirnya keluarga Sodder ngerekrut lah kayak penyelidik privat gitu, penyelidik pribadi yang namanya si Tinsley. Nah si Tinsley ini akhirnya membongkar bahwa
waktu kejadian kebakaran di pagi harinya, Morris ini kan si kepala pemadam kebakaran, dia datang nih jam 8 pagi ke TKP dan dia ini katanya menemukan satu organ yaitu jantung, dan dia ini mengubur jantung itu di dalam box, dan box ini tuh dikubur di daerah situ. Dan si Tinsley ini tuh nanya, loh Morris, kenapa kamu nggak ngomong ke keluarga Soder gitu, ini tuh penemuan yang akan memberikan jawaban gitu bagi mereka. Tapi Morris nih bilang kalau ya ini adalah hal yang sulit banget untuk diutarakan ke keluarga Soder karena mungkin mereka akan menjadi lebih sedih. Jawaban Morris ini benar-benar aneh guys, dan Tinsley ini akhirnya menekan Morris untuk membuka kembali kotak yang dikubur tersebut, dan setelah ditelusuri, setelah diuji juga, ternyata organ yang di dalam kotak itu adalah jantung sapi yang sama sekali tidak pernah terpapar api. Dan akhirnya terkuak juga bahwa si Morris ini melakukan hal tersebut biar keluarga Soder ini nggak terus mencari jawaban guys. Nah ini tuh menurut aku jahat banget karena kepala pemadam kebakaran gitu ya, si FJ Morris ini seharusnya bisa membantu kan untuk mengungkap, tapi dia malah membuat kebohongan agar kasusnya ini nggak bisa dilanjutkan. Terus Tinsley juga berhasil mengungkap identitas dari orang yang menawarkan asuransi jiwa pada saat itu. Nah orang ini tuh adalah bagian dari coroner's jury atau sebuah badan yang menelusuri tentang kematian seseorang gitu. Penyebab dari orang ini meninggal tuh kenapa, itu diidentifikasi oleh coroner's jury. Dan coroner's jury ini bilang secara resmi bahwa kebakaran yang terjadi di rumahnya keluarga Soder itu murni kecelakaan, tidak ada foul play ataupun kesengajaan. Tapi informasi-informasi yang didapat dari Tinsley ini sama sekali nggak membantu untuk mencari jawaban kemana perginya 5 anak keluarga Soder ini. Yang ada malah mereka ini semakin terdorong untuk mencari jawaban lebih gitu. Dan akhirnya pada tahun 1949 nih, 4 tahun setelah kebakaran itu terjadi, keluarga Soder ini memutuskan untuk melakukan penggalian ulang di sekitar area rumah yang kebakaran. Dan ditemukan ada potongan-potongan tulang belakang, dan kemudian potongan tulang belakang itu dikirim ke Washington untuk diteliti. Tapi jelas banget bahwa hasil penelitian terhadap tulang belakang yang ditemukan itu bukan berasal dari anak-anak keluarga Soder, dan tulang-tulang belakang itu tidak pernah terpapar oleh api. Akhirnya kasus ini resmi ditutup pada tahun 1950 dan keluarga Soder tetap mencari jawaban. Mereka ini masang kayak papan sayembara gitu di sepanjang jalan rumahnya, di sepanjang jalan raya utama itu, dan menuliskan bahwa siapapun yang memiliki informasi mengenai 5 anak ini ataupun menemukan 5 anak ini akan diberi imbalan sebesar $10.000. Keluarga Soder ini juga membuat selebaran untuk informasi hilang anaknya, dan akhirnya George ini pergi traveling ke semua tempat yang dia itu bilang kalau ada informasi mengenai kelima anaknya. Tapi ujung-ujungnya perjalanan itu ya berujung kekecewaan, gak ada informasi signifikan yang didapat di mana kelima anaknya berada. Dan di tahun 1968, tepat 23 tahun setelah kejadian kebakaran itu, Jenny menerima sepucuk surat nih guys dari Kentucky. Dan surat itu berisikan sebuah foto seorang pria muda sekitar umur 20-an, dan di balik fotonya itu tertulis Louis Soder, I love brother Frankie, Lil Boys A90132 or 35. Surat yang datang dari Kentucky itu memunculkan kembali harapan di keluarga Soder bahwa salah satu anaknya ini ada yang masih hidup nih guys. Dan sekali lagi mereka itu merekrut penyidik pribadi untuk mencari tahu alamat dari surat ini. Tapi sayangnya pencarian itu tidak berhasil, dan pengirim dari surat itu tidak pernah mengirim apa-apa lagi guys. Akhirnya Jenny dan George itu memperbesar foto yang tadi, dan dia itu menggantungkannya di perapian berharap bahwa itu adalah benar-benar foto dari salah satu anaknya yang masih hidup. George Soder akhirnya meninggal pada tahun 1968 dan Jenny meninggal pada tahun 1989. Setelah keduanya meninggal, papan sayembara itu dicabut, dan anak-anak dari keluarga Soder ini memiliki teori masing-masing mengenai 5 saudaranya yang hilang. Mereka percaya bahwa 5 saudaranya yang hilang ini diculik oleh mafia dari Sisilia, Italia, karena pendapat George yang sangat vokal dan provokatif terhadap politik Mussolini pada masa itu. Dan ketika Sylvia Soder sudah besar, dia dimintai keterangan terkait kebakaran itu. Dia cuma bilang bahwa yang dia ingat adalah banyak kepulan asap, teriakan-teriakan, dan keputusasaan George saat ingin menyelamatkan kelima saudaranya yang berada di lantai 2. Dan itulah
Kisah dari hilangnya 5 anak keluarga Soder yang sampai saat ini mereka tuh nggak tahu kemana, nggak ditemukan jejaknya apapun, jasad maupun tulangnya. Dan kasus ini tuh udah cukup terkenal di kalangan orang-orang yang suka membicarakan tentang kasus yang belum terselesaikan gitu. Dan aku pengen tahu gimana pendapat kalian soal kasus ini, atau teori apa yang kalian percaya, atau mungkin ada jawaban-jawaban dari kasus ini yang belum aku mention tadi. Boleh ditulis juga di kolom komen di bawah. Komen juga kasus apa lagi yang harus kita bahas dan kita diskusi bareng-bareng. Kalau gitu, terima kasih buat semua yang udah nonton. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Aku Zalfa, sampai jumpa di episode Unsolved berikutnya. Dadah!